Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi kita di ibadah raya online pada pagi hari ini saudara. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk nafas dan kehidupan kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Untuk kesehatan yang masih kami nikmati sampai saat ini Bapa. Kami begitu mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Untuk sama-sama masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau juru selamat kehidupan kami Tuhan. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan. Di dalam lembah kekelaman perlindungan-Mu oh Tuhan. Nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan. Tiada pernah sedetik pun. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan. Nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Jesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku.
kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu yang telah kami rasakan Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Kami mau katakan Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat sembah-Mu saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan roh kami menyembah-Mu Tuhan. Biarkan roh kami menyembah-Mu Yesus pada pagi hari ini. Oh haleluya. Biarkan Engkau disenangkan oleh penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Yesus, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Oh haleluya. Ya peduli apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap Allah yang hebat, Engkau tetap Allah yang dahsyat, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. I worship you, I worship you. Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, katakan Yesus lebih besar.
akan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan. Kami akan menari dan melompat bagi-Mu Raja. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan kami tempat perlindungan kami dan rumah pertahanan kami, amin. Sumber kekuatan kami yang baru. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menari buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini dengan sukacita. Kuatkan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Kau gunung batu kami Tuhan, bantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, aku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu tidak pernah berubah Tuhan buat setiap kami Tuhan. Jesus, hatiku percaya walau bumi bergoncang Tuhan, walaupun keadaan kami tidak baik Tuhan, tapi Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan kepada pendoa syafaat untuk membawa dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang di rumah. Selamat beribadah saudara. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu sepekan saudara. Yang pertama, hari Rabu kita tetap ada menara doa jam 19 malam lewat aplikasi Zoom. Kemudian hari Kamis saudara, jam 8 pagi kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tetap jam 8 pagi saudara. Jadi mohon diingat, hari Kamis jam 8 pagi kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus lewat aplikasi Zoom.
Kemudian hari Jumat ada kul di wilayah masing-masing. Saudara dapat menghubungi gembala kulnya masing-masing. Dan hari Sabtu pagi kita ada doa fajar jam 5 pagi. Dan jam 5 sorenya ada kul anak jam 5 sore saudara. Kemudian yang perlu saudara perhatikan, Minggu tanggal 9 Mei kita ada ibadah raya via onsite saudara. Jadi minggu ketiga dan minggu keempat kita ada ibadah di Hotel Aston, Ruang Kenari. 2 kali ibadah saudara, jam 8 pagi dan jam 10.30 pagi. Jadi mari ajak Bapak Ibu Saudara, tetangga saudara, teman saudara untuk hadir di ibadah raya hari Minggu besok di Hotel Aston. Terima kasih buat pengumumannya. Kita masuk dalam doa syafaat saudara. Kita berdoa, Tuhan kami mengangkat tangan kami mau memberkati Indonesia Bapak. Dari Sabang hingga Merauke Tuhan, pemerintahan tertinggi sampai terendah ya Bapak. Kami berdoa, kami memberkati mereka Bapak. Biar hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan ada di dalam hati para pemimpin kota dan bangsa ini Bapak. Sehingga lewat mereka Tuhan Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan Tuhan, Indonesia dibangkitkan Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Indonesia tidak akan terpuruk sebab Engkau Tuhan mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan sembuh dari COVID-19 ya Bapak. Indonesia akan tumbuh di ekonominya Bapak, di pendidikannya, di keamanannya, semua akan tumbuh ya Bapak. Karena Engkau mengasihi kota dan bangsa ini juga Tuhan. Engkau memberkati Bapak Niko, Bapak Uweko, Bapak, bahkan hamba-Mu Pendeta Muda Rudi Siregar. Engkau memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau memberkati istri keluarga besar mereka Bapak. Apa yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil ya Bapak. Sehingga berkat-Mu turun Tuhan, melalui pemimpin rohani kami, turun atas jemaat-Mu, khususnya yang ada di BKP Aston. Suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Bahkan mereka yang saat ini sedang mengikuti ibadah raya pagi hari ini, mereka yang sakit secara tubuh, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan hiburkan dan buka jalan ya Bapak. Engkau memberkati sekolah anak-anak mereka Bapak. Semua Tuhan kesehatan Tuhan tambahkan. Bahkan umat-Mu terlindung daripada COVID-19 Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan kami pagi hari ini. Engkau yang sudah mengurapi para imam-imam Lewi. Dan kami semua gedung ini, Ruang Kenari sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami pagi hari ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami, ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku.
Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang, kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pesan firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati saudara. Dimanapun saudara berada, baik yang berada di rumah, di jalan, ataupun sedang berkendaraan. Saudara mendengar dengan headset saudara mungkin, tapi saya percaya dimanapun saudara dan saya berada, pasti di sana ada hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan bersama dengan sidang jemaat-Mu, gereja-Mu GBI BKP Aston yang Tuhan kasihi. Bagi yang berada di rumah, di jalan, dimanapun mereka berada Tuhan, saat ini kami telah Tuhan satukan dalam satu kesatuan unity untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih khususnya pagi ini kami mau belajar dan kami mau menangkap pesan firman-Mu pagi ini untuk boleh memberkati hidup kami, semakin mendewasakan hidup kami Tuhan, dalam rangka mempersiapkan hidup kami sebagai mempelai Kristus yang setia, yang taat, menanti-nantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu sebabnya kami buka hati kami, pikiran kami, agar supaya benih firman pagi ini yang jatuh sungguh di tanah hati kami yang baik dan bertumbuh hidup, semberakar, semakin besar dan bahkan berbuah, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan ini, supaya semua kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami siap untuk menerima pesan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mari. Hal yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah kehidupan kita. Dan kita tahu bagaimana kehidupan saat ini, keadaan kondisi dunia yang masih tergoncang karena COVID-19 yang masih peningkatannya masih sangat tinggi. Namun satu tema ayat firman yang akan saya sampaikan pagi hari ini, yaitu hal yang sepatutnya, hal yang seharusnya dikhawatirkan oleh orang percaya. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Sebab seringkali orang Kristen terjebak dalam satu pola kehidupan sekulerisme. Fokus hidup mereka hanya untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang didiami saat ini. Sehingga ketika dunia menekan, ketika dunia menganiaya, atau ketika dunia membenci, sehingga banyak kali orang percaya mereka frustasi, mereka gagal, dan mereka undur. Seakan-akan kuasa Allah, darah Yesus yang sudah menebus hidup mereka tertutup. Sebab apa? Pemikiran mereka hanya kepada bagaimana supaya mereka hidup di bumi ini saja, mengejar yang namanya harta dan kekayaan, mengejar yang namanya prestasi-prestasi dunia yang semu, yang pada akhirnya semuanya itu tidak akan pernah dapat kita bawa masuk kepada satu tempat, yaitu yang Tuhan janjikan, surga yang abadi yang Tuhan janjikan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, padahal sesungguhnya hal yang harus kita khawatirkan sebagai umat Tuhan adalah ketika kita sebagai orang Kristen yang sudah disucikan melalui pengorbanan darah, melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus, maka sesungguhnya yang kita khawatirkan saudara kasih dalam Tuhan adalah hal ketika hidup kita ini tidak menghasilkan satu perbuatan, satu tindakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang sesungguhnya sepantas dan sepatutnya orang percaya, umat Tuhan harus khawatirkan. Jadi bukan perkara-perkara di dunia ini. Sebab semuanya ini akan berlalu. Namun iman saudara dan saya yang harus kita pertahankan dan maju ke depan
menyongsong kedatangan Kristus yang kali kedua. Katakan amin. Saudaraku, perkara-perkara di bumi, perkara-perkara di dunia, Yesus pernah menyampaikan hal itu, berbicara tentang kekhawatiran. Bagaimana saudara kasih dalam Tuhan bahwa perkara-perkara hidupmu, makan dan minum, apa yang engkau gunakan, apa yang engkau pakai, dan lain sebagainya, bukanlah perkara-perkara yang patut kita khawatirkan. Sebab kenapa Yesus katakan burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan pelihara, dan Tuhan dandani sedemikian rupa. Saudara kasih dalam Tuhan, terlebih saudara dan saya sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Tidakkah Tuhan peduli akan hidup kita? Tidakkah Tuhan mencukupkan kebutuhan kita? Tidakkah Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita? Saudara kasih dalam Tuhan, Allah kita tidak pernah salah untuk memilih dan mengangkat setiap kehidupan orang-orang percaya yang telah datang dan berseru mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pagi hari ini sesungguhnya hal yang harus kita khawatirkan adalah, saudara kasih dalam Tuhan, apabila yang pertama, perhatikan, ini yang harus kita khawatirkan. Yang pertama, yaitu apabila kita menjadi orang Kristen yang tidak berbuah. Ini yang pertama. Seharusnya ini kita khawatirkan. Sebab kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Di dalam Injil Markus dikisahkan di sana bagaimana ketika pada saat Yesus berjalan dengan para murid, dan kemudian Yesus berjumpa dengan satu pohon dan melihat satu pohon ara, dan pohon itu adalah pohon yang sangat lebat dan pohon yang sangat indah. Dan pada saat itu Yesus menginginkan untuk menemukan satu buah untuk dia makan. Akan tetapi Yesus tidak mendapatkan satu buah pun dari pohon itu. Alkitab memang katakan pada saat itu bahwa bukan pada musimnya berbuah. Dengar baik. Yesus sedang berjalan bersama dengan para murid. Yesus memberikan pesan, message yang begitu kuat kepada para murid, agar supaya kehidupan mereka untuk supaya menghasilkan buah. Dan buah itu yang pertama, buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah buah dari kehidupan orang percaya yang harus juga dapat dinikmati oleh sesama kita. Maka di sanalah orang lain melihat bagaimana kehidupan saudara dan saya sebagai pribadi, yaitu Injil yang terbuka, suratan yang terbuka, Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, Yesus, Alkitab katakan, mengutuk pohon itu. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan para murid melihat pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Saudara kasih dalam Tuhan, pesan ini mengingatkan bagi kita, hal sesungguhnya yang harus kita khawatirkan adalah ketika kehidupan kita tidak menghasilkan buah. Yang pertama, yaitu buah dari pertobatan hidup kita. Yang kedua, yaitu buah roh yang kita hasilkan seperti yang ada di dalam Galatia 5. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, dengar baik. Yesus juga pernah menyampaikan tentang hal ini ketika Yesus mengambil satu perumpamaan tentang di dalam Yohanes 15, pohon anggur yang benar. Apa yang Yesus katakan pada saat itu di dalam ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara kasih dalam Tuhan, pesan ini mengingatkan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi, agar supaya kehidupan kita
menghasilkan buah. Katakan amin. Orang Kristen seharusnya adalah orang yang berhasil dan sukses, yaitu ketika ada buah yang dihasilkan dari kehidupannya. Dan orang Kristen yang tidak berbuah, Alkitab katakan bahwa mereka akan dipotong dan mereka akan dicampakkan dan akan dimasukkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku, saya sedang tidak menakut-nakuti. Saya sedang tidak membuat saudara takut. Dengan keadaan sekarang ini pun mungkin sudah membuat saudara takut. Tapi dengar baik, di balik satu kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, pesan ini sedang mengingatkan setiap saudara agar supaya kita tidak bermain-main dengan kehidupan, keselamatan yang telah kita terima, namun pastikan supaya kita berbuah bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Nah, yang kedua, saudara kasih dalam, sesungguhnya hal yang kita khawatirkan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu ketika saudara dan saya, yaitu ketika seseorang menjadi orang Kristen yang bersahabat dengan dunia. Pak Pendeta, apakah memang tidak dapat bersahabat dengan dunia? Bukankah kita dapat berteman dengan orang-orang di dunia? Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang akan saya maksudkan ini? Saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan di dunia ini didasarkan kepada minimal 3 hal seperti yang tercatat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Dikatakan yang pertama yaitu keinginan daging, yang kedua yaitu keinginan mata, dan yang ketiga yaitu keangkuhan hidup. Saudaraku, pengejaran hidup untuk hal-hal yang bersifat fana ini, prestasi-prestasi dunia ini adalah hal yang tidak akan pernah dapat kita bawa masuk kepada kekekalan. Saudara, begini, ketika orang mengejar satu prestasi demi prestasi, ketika orang berhasil dalam satu tingkatan kepada tingkatan yang lain, saudaraku, jika mereka tidak sadar betul untuk menjaga hidup mereka, kekudusan pikiran hati mereka, bahkan perbuatan mereka, maka iblis akan dapat memutarbalikkan ini sehingga memperdaya mereka yang tidak sadar betul akan pengejaran mereka sedang dimanipulasi oleh iblis untuk menjatuhkan mereka sehingga mereka jatuh di dalam yang namanya bentuk keangkuhan hidup, seperti yang tadi saya katakan, yaitu menuruti keinginan daging dan keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa itu keinginan daging? Yaitu makan, minum, dan seks, dan itu adalah keinginan daging. Dan keinginan mata adalah menginginkan bagaimana indahnya, bagaimana luar biasanya pandangan-pandangan yang kita lihat, hal-hal yang ada di luar di sekitar kita, yang menarik perhatian kita, yang dimulai dari mata kita, masuk ke pikiran kita, hati kita, sehingga kita tertarik untuk memiliki apa yang orang lain dunia miliki, dan kita hendak meraih dan mengambil dan memilikinya. Kita sedang masuk dalam tipu daya kekuatan iblis untuk menaklukkan orang percaya melalui keinginan mata mereka. Yang ketiga yaitu keangkuhan hidup atas prestasi capaian hasil yang mereka peroleh. Bukankah seringkali banyak kali orang percaya gagal jatuh ketika mereka di dalam berkekurangan, di dalam kesulitan persoalan mereka hadapi, mereka datang dan berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka setia terus datang kepada Tuhan dan kemudian Tuhan berkati mereka, dan pada ujung dan pada endingnya, pada akhirnya mereka melupakan siapa yang menjadi sumber berkat, dan mereka pada akhirnya jatuh diperdaya oleh iblis. Itu sebabnya saya mengingatkan saudara kasih dalam Tuhan, hal yang penting yang harus justru kita khawatirkan adalah ketika saudara dan saya, ketika orang percaya, ketika orang Kristen, yaitu hidup dengan bersahabat dengan dunia. Orang Kristen mempunyai cara-cara hidup seperti di dunia. Contoh saudara kasih dalam Tuhan, ketika dunia mengajarkan membalaskan kejahatan dan kejahatan, maka ketika kita bersahabat dengan dunia, maka kita akan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang memaki dan memarahi kita, maka kita akan berkeinginan, berkehendak untuk juga memaki dan membalas makian kepada orang lain.
Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu di dalam prinsip kehidupan kerajaan Allah, khususnya di dalam Injil Matius 5 dan sampai Injil Matius 6. Saudara kasih dalam Tuhan, justru bagaimana Yesus mengajarkan agar supaya kita menjadi pribadi yang murah hati, pribadi yang memaafkan, pribadi yang mengampuni, dan pribadi yang juga memberi hidup bagi orang lain dan sesama kita. Di dalam Yakobus 4 kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam pesan di dalam Yakobus 4. Dikatakan demikian. Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Berkatalah firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ia menjadikan dirinya musuh Allah ketika kita bersahabat dengan dunia ini. Makanya ketika saudara kasih dalam Tuhan, Yesus dianiaya, Yesus ditangkap, Yesus dimaki, dan pada satu para murid hendak dan mau membela supaya Yesus tidak mengalami aniaya itu. Tapi Yesus bilang gini, kalau dunia membenci aku, karena memang aku bukan berasal dari dunia. Kalau aku berasal dari dunia, maka dunia akan mencintai aku. Mereka tidak akan menganiaya aku kalau aku berasal dari dunia. Namun karena aku bukan berasal dari dunia, tapi dari atas, yaitu dari surga, turun ke atas muka bumi ini. Dan pantas orang dunia menganiaya Yesus. Sebab dia katakan, aku bukan berasal dari dunia ini. Bahkan Yesus juga pernah bilang bahwa pembelaan bukan berasal dari dunia, tapi Bapa. Itu sebabnya pagi hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, firman yang kedua, pesan yang kedua justru yang harus dikhawatirkan orang percaya adalah menjadi orang Kristen yang bersahabat dengan dunia. Yang ketiga, apalagi yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan, justru hal yang harus diperhatikan, yang harus dikhawatirkan ketika orang Kristen menjadi Kristen, yaitu hamba dosa. Artinya apa? Lebih menuruti keinginan daging, hawa nafsu daripada keinginan roh, dan tunduk pada kehendak kuasa dan kerajaan dunia ini. Dan mereka masih bergulat dengan dosa. Mereka masih tetap hidup di dalam dosa. Ingat saudaraku, kehidupan kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Bukan dengan emas, perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang dia curahkan untuk melepaskan belenggu dosa dari setiap barang siapa yang datang dan percaya kepada Kristus Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, 3 hal ini yang justru seharusnya dikhawatirkan dari orang-orang percaya. Bukan bicara tentang hal yang ada di dunia ini. Sebab kelak kita tidak tahu kapan waktunya, tapi sebuah kepastian kita akan meninggalkan dunia ini. Amin. Saudara siap? Itu sebabnya apa yang menjadi penyebab hal ini, saudara kasih dalam Tuhan, mengapa minimal 3 hal ini yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama yaitu menjadi orang Kristen tidak berbuah. Justru ini yang harus kita khawatirkan ketika kita tidak menjadi pribadi yang berbuah. Yang kedua, menjadi Kristen yang bersahabat dengan dunia. Justru ini yang harus kita khawatirkan. Dan kemudian yang ketiga, justru yang kita khawatirkan adalah kita menjadi Kristen akan tetapi masih tetap terikat di dalam perbuatan dosa ataupun menjadi hamba dosa. Apa yang menjadi penyebab ini, saudara kasih dalam Tuhan? Yang pertama, karena saudara kurang percaya. Pak pendeta saya kan sudah ke gereja. Pak pendeta saya kan sudah ikut kul dan persekutuan, tapi dengan baik. Yang pertama karena apa? Karena kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena saudara jarang berdoa. Dan karena saudara tidak pernah baca firman. Saudara mengingkari satu kekuatan di dalam ibadah yang engkau ikuti. Ketika firman engkau terima, dengar baik, sesungguhnya ada satu kuasa yang akan dapat mengubahkan kehidupan saudara. Di dalam Roma 1 ayat 16-17, firman Tuhan, Injil ini memiliki satu kekuatan untuk mengubahkan
sikap, karakter, perbuatan, dan hidupmu. Saudara, saya tidak bicara tentang mengubahkan tentang bagaimana kebutuhan, keperluan makan dan minummu. Yesus kisahkan bagaimana di dalam Matius 5. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Matius 6. Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kurang percaya, jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan. Dan juga mungkin malas ikuti ibadah. Ya, bahkan juga bersahabat dengan orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik bukan orang yang tidak percaya. Orang fasik adalah orang yang mengingkari kekuatan Tuhan. Orang yang mengingkari kekuatan Injil. Orang yang tidak percaya kepada Kristus. Satu kekuatan yang harusnya mereka terima. Jadi orang fasik adalah juga orang-orang Kristen, namun kekristenan mereka hanya kekristenan sebagai label, hanya sebagai orang Kristen, tapi tidak menghidupi kekristenan, tidak menghidupi Kristus di dalam hidup mereka. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka dan lebih mengejar kepada perkara di dunia ini. Mereka mengabaikan persiapan hidup mereka yang harus dipersiapkan di balik kehidupan dari dunia ini. Ada satu kehidupan yang kelak, yang selanjutnya yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu ketika dia datang kelak akan menjemput ketika mempelai datang, Kristus menjemput saudara dan saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 4 dikisahkan bagaimana saudara kasih dalam Tuhan kehidupan orang-orang. Kenapa mereka mengalami hal yang demikian? Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dia yang merenungkan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Justru hal yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak menghasilkan buah. Karena apa? Karena kita tidak hidup di dalam pokok yang benar. Amin. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, mengapa minimal 3 hal ini bisa terjadi? Yang kedua, yaitu karena mengutamakan keinginan daging. Apa itu? Itu persahabatan dengan dunia ini. Galatia 5 dengan jelas mengatakan demikian. Kitab Galatia 5. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 19 berkata demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, hawa nafsu, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka hidup bersahabat dengan dunia, yaitu lebih menuruti keinginan daging mereka. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang ketiga, mereka tidak memiliki takut akan Tuhan. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan, karena tidak mengenal Tuhan, karena tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya bilang begini, orang yang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, bahwa sesungguhnya kehidupan kita bertindak dalam rangka untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan firman, sehingga kita tidak menuruti lebih kepada keinginan manusia daging kita. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, ada satu sikap takut akan Tuhan yang kita harus miliki. Kejatuhan manusia mula-mula di Taman Eden karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah itu, namun mereka digoda oleh si ular dan kemudian mereka menuruti keinginan ular dan pada akhirnya
mereka jatuh di dalam dosa sehingga meleset dari rencana kehendak Tuhan. Manusia diusir, dihalau dari Taman Eden, dan mereka mendapatkan hukuman. Ya, yang pria, makanya kalau pria harus bertanggung jawab dalam bekerja dalam rumah tangga, karena itu tanggung jawabmu. Dan yang wanita akan melahirkan dengan susah payah. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pagi hari ini saya mengingatkan kepada keluarga-keluarga jemaat yang Tuhan kasihi, rumah tangga, perhatikan suami istri, hubungan relasi saudara sebagai suami dan istri. Milikilah takut akan Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Dan kemudian saudara kasih dalam Tuhan, orang yang tidak tunduk dan taat pada firman adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan saya berdoa, biar kiranya saudara jemaat yang Tuhan kasihi, engkau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan dan taat. Lakukanlah itu atas hidupmu. Sebagai penutup di dalam 2 Korintus 4 dikatakan demikian. Dua Korintus 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Karena kami tahu bahwa Yesus, Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya, itu kepada Kristus Yesus. Sebab semuanya itu akan terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara jemaat yang Tuhan kasih. Bangunlah terus iman saudara. Pengharapanmu di dalam Kristus Yesus adalah sumber hidup kita sampai Ia datang. Allah Immanuel menyertai kita. Ku mau sepertimu Yesus. Mari kita naikkan pujian sebelum kita masuk dalam doa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan sekali lagi, ku mau seperti, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup dengan doa penutup, mari kita renungkan sejenak pesan firman Tuhan ini. Apa yang selama ini engkau khawatirkan? Makan minummu, apa yang kau gunakan, apa yang kau perlukan? Ataukah seperti yang sudah disampaikan tadi, justru yang engkau khawatirkan, yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Atau justru yang kita khawatirkan adalah ketika kita menjadi bersahabat dengan dunia? Itu yang harus kita khawatirkan. Atau yang kita khawatirkan adalah ketika kita masih tetap hidup menjadi hamba dosa? Itu yang kita khawatirkan. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 22, bahwa pada hari yang terakhir kan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah melakukan banyak perkara dan mukjizat? Namun pada akhirnya Yesus katakan, Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Engkau pelaku kejahatan.
Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman ini mengingatkan kita, justru ini, apapun kesulitan yang kita hadapi, justru ini yang harus kita khawatirkan. Karena tempat bagi orang yang percaya kepada Kristus, yang hidup serupa segambar dengan Kristus, Dia sudah sediakan, yaitu surga yang abadi. Katakan amin. Mari. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari tundukkan kepalamu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini firman-Mu sudah menyapa kami, firman-Mu sudah mengingatkan kami, bahkan firman-Mu sudah menegur kami bahwa sungguh kehidupan kami di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, namun kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan untuk mempersiapkan hidup kami dalam rangka menyongsong kedatangan Kristus kali kedua. Itu sebabnya kami diingatkan pagi hari ini, hal yang kami khawatirkan dan takutkan bukanlah bicara tentang makan dan minum, bukan bicara apa yang kami butuhkan, kami perlukan dan kami gunakan apa yang kami kenakan. Akan tetapi yang kami khawatirkan adalah ketika hidup kami Tuhan tidak temukan menghasilkan buah. Namun justru yang kami khawatirkan adalah ketika Tuhan tidak melihat hidup kami menjadi satu pribadi yang melekat kepada pokok yang benar, yaitu Kristus. Namun kami masih bersahabat dengan dunia. Justru yang kami khawatirkan adalah ketika kami tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan kami. Apabila kami masih ada hidup di dalam ketiga hal tersebut Tuhan, pagi hari ini kami mohon ampun. Kami mohon ampun Tuhan. Biar kiranya kemurahan kasih-Mu melimpah bagi kami. Biar kiranya Roh Kudus Engkau terus memenuhi hidup kami, supaya hidup kami semakin berubah. Dan pagi hari ini kami memiliki satu komitmen untuk kami mengubah cara pandang kami. Kami melihat hidup kami di dalam perspektif Allah yang Tuhan akan angkat dan akan Tuhan perlengkapi, sebab Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami dan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami untuk semakin hari serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antaramu yang sedang menderita sakit di dalam kelemahan tubuhmu. Aku berdoa pagi hari ini, Tuhan sudah menyembuhkanmu, Tuhan sudah memulihkanmu, Tuhan sudah memberkatimu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, keluarga, suami, istri, anak-anak, usaha pekerjaanmu, ladangmu, dagangmu, apapun yang kau kerjakan, kau lakukan, Tuhan buat berhasil.
kasih dan karunia dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari engkau sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati, selamat berhari Minggu, shalom. Ibu yang di rumah, saudara bersuka cita. Ibadah kita sudah selesai saudara. Jadi Bapak Ibu mau saling menyapa, silakan. Kita kasih waktu beberapa menit sebelum host meng-close-nya. Tuhan berkati. Salam. Selamat hari Minggu. Salam semuanya. Salam Mama. Kok gambar? Shalom. Shalom Pak Guru. Semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Pak Guru.